Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu akan menolong kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan saat yang indah ini kami rindu kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu dibentuk dan diajar oleh Engkau Tuhan. Didik kami dalam kebenaran-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38-39. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 38 ayat 4-6. Tertulis demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum era teknologi navigasi modern bermunculan, para pelaut yang berlayar di Laut Atlantik biasanya melengkapi kapal mereka dengan 2 buah kompas. Satu kompas diletakkan di dek dekat kemudi, supaya pengemudi kapal atau nakhoda kapal dapat melihatnya dan mengetahui arah. Kompas yang kedua diletakkan di bagian tiang kapal, diikat dengan erat sedemikian rupa, dan seringkali pelaut akan naik ke tiang kapal untuk mengecek arah di kompas tersebut. Suatu kali para penumpang yang penasaran bertanya kepada seorang kapten kapal, mengapa ada 2 kompas tersebut? Satu di dek, satu di tiang kapal. Sang kapten menjawab, ini adalah kapal besi, dan kompas di dek seringkali terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga jarum penunjuk arahnya terganggu. Tidak demikian kompas yang ada di atas tiang, yang tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar. Itu sebabnya kita selalu mengecek dan mengkonfirmasi arah dengan menggunakan kompas yang di atas. Inilah alasan mengapa kita punya 2 kompas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga selalu mengecek arah hidup kita dengan menanyakan kepada sang kompas sejati yang di atas, yaitu Tuhan yang memegang dan mengarahkan serta mengatur hidup kita? Berbicara tentang kehidupan di bumi ini, kita perlu mengerti bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menetapkan langkah dan batas-batas umur hidup kita di bumi ini. Dalam Yesaya 38 kita membaca Raja Hizkia jatuh sakit, dan Nabi Yesaya menyampaikan kepadanya bahwa ia akan mati. Mendengar itu Hizkia kemudian berdoa, menangis dan minta kemurahan Tuhan atas hidupnya. Lalu Tuhan pun mengabulkan doanya dan memperpanjang umurnya. Tertulis dalam ayat yang kelima, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Kita menyadari di sini saudara ada satu fakta kebenaran, bahwa ada masa waktu umur hidup kita di bumi ini. Tidak untuk selamanya kita ada di dunia. Ada batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita semua perlu menyadari akan hal ini dan selalu bersiap untuk dipanggil Tuhan. Namun selama kita hidup, lakukanlah apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Perbuatlah yang baik, taatilah firman-Nya, muliakanlah nama-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan kita di bumi ini, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia untuk kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa meminta Tuhan untuk memperpanjang umur kita di bumi, dan Tuhan dapat memberikan itu kepada kita. Tapi ada satu hal terpenting yang perlu kita sadari. Maukah kita hidup secara bertanggung jawab
Maukah kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rencananya dalam hidup kita? Jangan biarkan kita memakai waktu hidup yang Tuhan berikan dengan cara yang tidak berkenan, melakukan berbagai dosa, dan memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Hendaknya kita hidup dalam tujuan Allah, bukan dalam tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Hizkia ini hendaknya memberikan kita kesadaran bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita. Umur kita ada di dalam tangan-Nya. Dan karena itu biarlah kita selalu hidup memuliakan Tuhan dan berjalan sesuai tuntunan-Nya. Ikutilah selalu kompas dari Tuhan, yaitu firman-Nya yang menjadi penuntun dan terang bagi langkah kaki kita untuk mencapai rencana-Nya yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar. Engkaulah Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau yang mengatur semuanya. Engkau menetapkan batas-batas umur kami di bumi ini. Dan kami menyadari bahwa keberadaan kami di dunia ini bukanlah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan bagi kami, untuk kami mengerjakan panggilan-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah berikan, untuk melakukan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih seringkali menjauh dari Tuhan, kami lalai dalam melakukan kehendak-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa bangkit dan bersinar. Kami tidak terpuruk dalam dosa. Kami tidak diperbudak dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami terbebas dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan memakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kompas, penuntun dan penunjuk arah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pakai hidup kami ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bagi yang sedang bekerja, bertugas pada malam hari ini, biarlah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan juga menyertai dan Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjaga, memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan dari Tuhan. Berikan jalan keluar, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.